Kemunculan naga Momonosuke berukuran raksasa dan kesiapan Luffy untuk kembali naik ke atas pulau Onigashima guna menantang ulang Kaido menjadi penutup cerita pada manga One Piece chapter 1023. Saya yakin ending tersebut akan berhubungan dengan alur cerita pada manga One Piece chapter selanjutnya. Meskipun saya tidak yakin chapter 1024 mendatang akan langsung dimulai dengan terbangnya Momonosuke menuju ke negeri di atas awan. Dan entah kenapa saya juga tidak berpikir kalau manga One Piece chapter 1024 mendatang akan langsung melanjutkan kembali cerita pertarungan para All Stars. Menurut saya, butuh sebuah intermezzo sebelum pertarungan antara Zoro dan Sanji versus King dan Queen kembali berlanjut. Jadinya saya pikir manga One Piece chapter 1024 mendatang mungkin akan kembali berpindah lokasi untuk memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Kaido versus Yamato. Pertarungan antara dua pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan nyaris belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga sepertinya akan sangat sulit sekali bagi Eiichiro Oda untuk menggambarkan pertarungan yang dahsyat dalam battle antara Kaido versus Yamato. Bisa saja Eiichiro Oda malah bingung atau belum menemukan inspirasi terkait kekuatan istimewa macam apa yang dimiliki oleh buah iblis mitologinya Yamato yang berbeda dengan kekuatan buah iblis mitologi milik Kaido atau Mythical Zoan jenis yang lainnya. Kan nggak seru kalau semua buah iblis Mythical Zoan ternyata kekuatannya hanya bisa terbang, menembakkan biju dama, dan mengendalikan elemen alam. Lebih nggak seru lagi kalau kekuatan buah iblis Mythical Zoan cuma buat keren-kerenan transformasi saja. Sementara teknik yang digunakan untuk bertarung tidak ada bedanya dengan saat masih berwujud manusia. Jadi saya pikir solusi yang akan diambil oleh Eiichiro Oda mungkin adalah membuat Yamato tiba-tiba terlihat sudah kalah setelah menjalani pertarungan off-screen. Mungkin Yamato akan Eiichiro Oda jatuhkan dari atas pulau Onigashima seperti halnya Luffy dan Big Mom dulu. Sehingga menurut prediksi saya, manga One Piece chapter 1024 mendatang kemungkinan besar akan memperlihatkan sebentar pertarungan antara Kaido versus Yamato di atap dom Onigashima. Ya tidak sebentar juga sih, mungkin sepertiga sampai setengah isi chapter lah. Mungkin setelah beberapa kali koplokan basa-basi, ditambah pidato yang memancing misteri baru dari Kaido, Yamato akan menerima final blow dari Kaido yang membuatnya terlempar terbang keluar dari orbit Onigashima. Setelah adegan yang super epic semacam itu terjadi, saya pikir Eiichiro Oda akan menampilkan terlebih dahulu pertarungan lain yang sudah beberapa chapter belakangan di skip, yaitu pertarungan antara Trafalgar Law dan Eustace Kid versus Big Mom, dan pertarungan antara Killer versus Hawkins. Kedua pertarungan tersebut adalah pasangan emas sehingga seharusnya tidak bisa terpisahkan. Bagaimana Eustace Kid akan bisa melanjutkan pertarungannya melawan Big Mom akan tergantung dari bagaimana Killer akan bisa menghabisi Basil Hawkins. Terakhir kali terlihat, Eustace Kid tiba-tiba tersungkur berdarah-darah ketika sedang bertarung melawan Big Mom bersama dengan Trafalgar Law. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Eustace Kid merasakan seolah-olah bagian perutnya ada yang menikam dengan senjata tajam. Tikanan goib yang tiba-tiba dirasakan oleh Eustace Kid tersebut adalah tikaman Killer kepada Basil Hawkins yang Hawkins forward kepada Eustace Kid menggunakan ilmu santetnya. Dengan menggunakan media boneka voodoo yang dia sembunyikan di dalam tubuhnya, Basil Hawkins menjadikan nyawa Eustace Kid sebagai nyawa cadangan sekaligus sebagai kartu as untuk mematikan perlawanan Killer. Jika Killer ingin membunuh Hawkins, maka dia juga harus membunuh Eustace Kid sebagai konsekuensinya. Setidaknya, seperti itulah skenario yang sudah disusun dengan sangat apik oleh Basil Hawkins. Namun skenario semacam itu bisa saja berubah sewaktu-waktu di tengah jalan, tergantung bagaimana jalannya pertarungan antara Eustace Kid dan Trafalgar Law melawan Big Mom. Big Mom memiliki kekuatan buah iblis Soru-Soru Nomi yang membuatnya bisa berinteraksi dengan jiwa manusia. Sementara Trafalgar Law memiliki kemampuan buah iblis OP-OP Nomi yang bisa digunakan untuk teleportasi dan operasi pembedahan tanpa batas. Sehingga saya rasa banyak sekali opsi yang bisa Eiichiro Oda pilih untuk menyelamatkan Eustace Kid dari perangkap santetnya Basil Hawkins. Entah itu melalui campur tangan Big Mom dengan buah iblis Soru-Soru Nominya, atau melalui campur tangan Trafalgar Law dengan kekuatan OP-OP Nominya. Yang jadi masalah tinggal bagaimana Killer akan tahu kalau santet Hawkins tersebut sudah tidak bekerja lagi. Melihat pola pertarungan yang berjalan begitu cepat ketika para member topi jerami menghadapi para Tobiropo yang langsung BN dalam 1 atau 2 chapter, maka saya rasa bukan tidak mungkin masalah santet Hawkins juga akan terselesaikan di manga One Piece chapter 1024 atau 1025 mendatang. Ketika momen-momen tersebut sudah tiba, saat Killer sudah berhasil menghabisi Hawkins dengan satu serangan terakhirnya, di saat itulah kita akan bisa melihat kondisi Yamato yang tadi diperlihatkan terlempar jatuh dari orbit Onigashima berhasil selamat berkat ditangkap oleh Luffy.
Setelah itu, dengan membawa Yamato yang sudah tidak berdaya di gendongannya, Luffy perlahan-lahan muncul dari bawah jurang tempat Yamato terlempar. Dengan ekspresi yang sangat marah, Luffy berdiri di atas kepala naga Momonosuke menatap tajam ke arah Kaido yang masih belum sempat menonaktifkan mode hybridnya. Kemunculan kembali Luffy yang datang dengan menaiki naga Momonosuke menggendong Yamato yang tadi sempat terlempar jatuh keluar Onigashima membuat Kaido sesaat terlihat begitu terkejut tetapi kemudian tersenyum senang. Babak final pertarungan antara Kaisar Lautan dengan bounty tertinggi versus Kaisar Lautan baru yang nilai bounty-nya masih paling rendah segera dimulai. Menurut prediksi saya, setelah mendaratnya Luffy di atap dom Onigashima, Luffy akan menyuruh Momonosuke untuk membawa Yamato ke tempat yang aman dan membiarkannya sekali lagi menghadapi Kaido dalam duel one-on-one. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.